KPU menggelar debat keempat Pilpres 2024 yang diikuti 3 calon wakil presiden. 3 cawapres ini mengenakan pakaian alias outfit yang berbeda. Selain beradu wawasan dan juga kebijakan, debat cawapres juga diwarnai dengan ragam kostum debat cawapres. Dalam debat tersebut, ketika paslon Capres-Cawapres terlihat memakai kostum yang berbeda. Bahkan ada juga yang benar-benar menyiapkan busana debat dan berganti kostum saat di karpet merah dan saat di podium. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memilih bergaya formal dan rapi dengan memakai kemeja putih yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Tampilan ini berbeda dengan 2 debat sebelumnya saat Caimin dan Anies Baswedan memakai kemeja putih dan juga jas hitam. Baik, Bapak-Bapak, kami persilakan untuk duduk ke tempat. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kompak memakai kemeja berwarna khas yang selalu mereka usung, yaitu biru muda. Namun Prabowo melapisi kemeja biru mudanya dengan jas berwarna biru tua. Sedangkan Gibran tampak ingin bergaya anak muda dengan memakai pin anime terkenal One Piece. Ketika menyampaikan visi, misi, dan program kerja di podium, Gibran berganti kostum. Dia menggunakan jaket yang dikancingkan tinggi. Putra sulung Presiden Jokowi itu tak lagi memakai kemeja biru dengan pin One Piece, melainkan jaket dengan patch anime dari Naruto, yaitu lambang lingkaran spiral klan Uzumaki. Selain pakaian, Gibran juga memakai jam tangan kayu berbentuk kotak dan ban dari kulit. Jam tangan Gibran ini diketahui merupakan produksi lokal dari brand Pala Nusantara. Sementara itu, paslon ketiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD memilih pakaian sesuai dengan tema debat, yaitu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kedua pasangan ini tampil dengan pakaian khas pecinta alam dengan warna hijau. Keduanya juga memakai scarf saat memasuki venue. Yang sudah disediakan. Kemeja pecinta alam yang diproduksi dari Bandung itu dipilih oleh paslon Ganjar Mahfud karena keterkaitannya pada isu-isu hijau dan biru. Lantas, apa pesan tersirat yang ingin disampaikan dari busana yang dikenakan para kandidat saat debat Capres-Cawapres? Seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh komisi. Dan untuk membahas mengenai adakah pesan tersirat busana yang dikenakan oleh para capres dan juga cawapres, kita akan bahas bersama dengan Mbak Khairia Sari selaku konsultan fashion dan juga penampilan. Selamat siang Mbak Sari. Halo, selamat siang. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin dari penampilan debat kemarin nih, debat keempat para cawapres baik dari paslon nomor 1, 2 dan juga 3 ini punya tampilan yang berbeda. Dari sudut pandang Mbak Sari nih melihatnya ada nggak sih yang bisa disoroti dari gaya busana ketiga paslon ini? Oke, kayaknya tahun ini sangat seru ya kita ya pemilihannya ya. Terutama dari sisi penampilan ya, karena belum pernah di selama ini saya berada di Jakarta, Indonesia ini ya, melihat sedemikian ramainya festivities termasuk dari para calonnya ini. Nah, kalau dilihat dari kemarin 01, 02, 03, memang kita melihat ada perbedaan ya. Yang pertama, ini bahas siapa dulu nih? Dari satu nggak apa-apa. Dari satu ya, oke. Anies dan juga Caimin. Oke. Anies dan Caimin ya. Ini adalah putih dan hitam, kita lihat di layar ya. Memang merupakan tampilan profesional. Profesional look yang memang untuk tokoh politik ya, apalagi calon, ini proper. Sesuai dengan occasion ya? Sesuai dengan occasion, yaitu debat acaranya. Karena debat itu acara formal. Ya, bukan kampanye di lapangan. Nah, ini kalau 01 proper. Oke, nah sekarang kita bahas 02 nih. 02 biru ya, dengan warna biru. Polos ya, tadinya polos. Gibran mengenakan pin. Ya, ada pin. One Piece. Pin One Piece ya. Kalau Pak Prabowo-nya pakai jas, bisa jadi dingin atau ingin tampil formal, gimana tuh menurut? Mungkin iya, nggak apa-apa sebenarnya mengenakan outerwear lagi, kayak Gibran mengenakan sportswear ya itu ya, sport jacket. Tapi sebenarnya gini, acara debat ini sebenarnya buat apa sih? Debat ini kan sebenarnya untuk kita rakyat melihat visi misi calon pemimpin kita ya, gagasan kan. Kita kan sebenarnya melihat
TV ya, layar TV itu kan hanya medium ya, medium close up. Kalau dengan atribut yang banyak di sekeliling kita, badan kita, apakah kita tidak menjadi distract? Gitu loh, dengan omongan dan isi pembicaraan yang sangat bagus gitu dari mereka. Itu. Oke, jadi 02 nih terlalu banyak atribut begitu yang digunakan? Enggak juga, yang paling banyak atribut kita ke 03. 02 concern saya sih, si 02 ini. Emblem patch-nya itu kan gambar Naruto ya. Hanya pertanyaan aja sih, sebenarnya dia sudah minta izin belum sih? Nah, ini Sama, cara itu ya. apakah memang harus ada izinnya ketika ini sudah ada license gitu? Yes. Haruskah ada izin? Harus, karena itu kan IP orang ya. Jadi brandingan seseorang manga ini tidak bisa main-main, karena dan ini luar negeri pula ya. Jepang. Ya, Jepang. Jadi kita kayak seolah mengambil, mungkin kita memang ngefans ya sama Naruto, tapi kan ini judulnya etika berbusana. Apalagi ini kampanye untuk politik, bukan untuk kita sekedar hiburan di rumah atau pergi ke mall. Ya kan? Itu sebaiknya harus diperhatikan juga. Oke, ini masih jadi pertanyaan ya. Mungkin nanti dijawab sama Gibran nih. Kemudian kalau 03 gimana nih tampilannya dengan banyak patch yang terpasang di kemejanya nih yang seperti scout, seperti pecinta alam. Pecinta alam Yes. gitu. Sebenarnya persoalan tema gini, kalau saya lihat mereka memang sepertinya menyesuaikan kan dengan tema debat saat itu. Tapi sebenarnya gini ya, kalau menurut dari etika berbusana, apakah ada dress code tertentu yang disarankan oleh penyelenggara? Bebas rapi. Bebas rapi aja. Nah sekarang kalau bebas rapi, kita kan bisa bisnis casual, kan banyak aneka dress code ya, bisnis casual, formal atau casual aja. Nah sekarang ya kita kembali lagi, kalau yang namanya udah di kelas pemilihan seperti ini, kita udah nggak ngomongin fashion biasa, kita harus membahas tentang etika berbusana dan pemilihan pakaiannya juga satu persatu. Ini 03, Pak nih ya kita lihat ya, mereka dengan ada kemeja itu dengan patch yang bagus sih, patchnya kan mencerminkan visi mereka kan, misi mereka kan, gagasan mereka, terus pakai selendangnya pula. Ya, Scarf ya. Warnanya Scarf-nya. sama lagi. Warnanya sama, di scarfnya ada lagi patchnya lagi kan. Dan kemejanya nggak hanya di depan tapi di belakangnya pula dengan patch semua. Jadi sebaiknya gini, mungkin memang mereka ingin menyasar kelompok tertentu, mungkin anak muda. Yes, tapi nggak apa-apa sebenarnya mau pakai patch dengan banyak itu atau enggak, tapi sebaiknya dilakukan di luar debat, karena ini acaranya debat sih, bukan kampanye di lapangan. Oke, ini kan soal gaya busana tadi ya. Tapi kalau dari gaya berpakaian masing-masing kandidat, sebetulnya ada nggak sih pesan yang coba ingin disampaikan dari gaya berpakaian? Mungkin 01 yang cenderung putih dan juga jas begitu. Apakah ini artinya memang suci? Apakah netral? Kemudian 02 dengan warna ciri khasnya biru muda. Biru 03 juga dipakai yang di 2019. sesuai dengan tema masing-masing. Ini kira-kira ada pesan nggak sih yang coba disampaikan? Kalau putih itu kan sebenarnya white color ya istilahnya, white color professional look, just plain professional look. Dan itu mencerminkan pekerja. Kita pekerja itu resmi, sangat standar, paling standar. Kalau biru kan tenang ya kan, menciptakan ketenangan dan memang juga mungkin persatuan gitu ya. Ini mungkin harus tanyanya sama timnya. Ini kalau saya hanya dari kacamata penampilan ya. Nah sementara 03 terlihat sekali memang ingin bisa mengambil beradaptasi hati, begitu ya dengan berbagai mengambil situasi. hati semua orang. Ya memang benar, mungkin mereka ada misi tertentu ya untuk mengambil hati suara, tapi kalau acara debat itu judulnya resmi sih ya. Jadi bedakan mana yang untuk dipakai debat, mana yang untuk dipakai ke lapangan. Mbak Sari, kalau kita lihat kemarin kan situasinya debat ya, tentu kondisinya ini formal ya, cukup formal. Yang paling tepat digunakan busana oleh para capres dan juga cawapres ini sebenarnya seperti apa dalam kondisi seperti itu, dalam debat acara formal? Plain, simple, white shirt atau blue shirt dengan blazer. Itu bisnis casual, itulah bisnis casual. Soalnya saya perhatiin ya di seluruh dunia juga nggak ada ya kayak yang kampanye debat itu dengan emblem macam-macam gitu ya, dengan patch macam-macam. Jadi kayak memang orang itu kan melihat debat itu memang ingin melihat gagasan.
Tapi kalau misalnya mereka juga sambil ingin berkampanye, ingin memberikan bahwa gagasan-gagasan saya ini bisa ditampilkan dengan pakaian yang saya gunakan juga, itu bagaimana? Gini, ini kan tingkatnya nasional ya, maksudnya bukan hanya kedaerahan. Jadi sebaiknya milihlah pakaian yang diterima seluruh masyarakat Indonesia juga, semua lapisan. Yaitu apa? Classic dress, classic dressing. Jadi untuk pria standar menswear, yang formal, semi formal. Sekarang saya mau highlight khusus untuk paslon 03 yang memang di setiap debatnya cukup berbeda ya dibandingkan yang lain, mayoritas masih pakai biru muda, kemudian putih hitam. 03 ini setiap debat tampil dengan seperti debat sebelumnya, ada baju adat NTT dan juga Madura, kemudian menggunakan bomber jacket. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa dengan gaya yang digunakan oleh 03 ini? Ya kembali lagi, sepertinya mereka memang ingin mengambil hati banyak orang ya, banyak voter gitu. Ini pandangan saya ya, voter. Tapi nggak apa-apa, itu semua dipakai, baju adat itu semua. Tapi sebaiknya di lapangan, saat bertemu. Bukan di forum-forum. Iya, bukan di forum seperti ini, karena kita tuh pengen ngelihat adalah wajah mereka. Karena kalau udah ada patch di mana-mana ya, kayak kita aja kalau misalnya siaran di TV kan nggak boleh terlalu banyak ya aksesoris. Sementara debat itu kan kita lihatnya dari apa? Layar TV, layar HP, laptop ya kan, komputer. Jadi kan sangat terbatas ya, nggak langsung kan. Sementara kita hanya pengennya enak aja dilihat. Cara kita ngobrol, dilihat itu tuh yang dinilai oleh kita. Kalau udah kebanyakan patch tuh terlalu ramai. Tapi mungkin itu gunakan di lapangan. Tapi mungkin mereka mencoba untuk membranding begitu ya, dengan Pak Mahfud dengan pakaian adat Maduranya, terus Ganjar dengan adat rotenya begitu. Gak apa-apa, asal Sesuaikan. Ya itu sikon. Karena penampilan bukan fashion ya, kan ada perbedaan tuh. Tata busana, etika penampilan tuh memang harus disesuaikan dengan sikon juga, di mana kita berada. Tapi ketika menggunakan, kalau kita katakan mungkin dari dua dulu, Gibran menggunakan sports jacket ya, yang dengan emblem Naruto-nya yang masih dipertanyakan. Tapi kalau misalnya kita lihat, misalnya seperti itu apakah bisa termasuk dalam busana-busana formal? Kemudian kita lihat Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar menggunakan kemeja, walaupun menggunakan banyak patch, ini juga termasuk tidak? Kalau namanya sport jacket kan bukan formal dong ya. Namanya aja sport jacket. Kalau bomber jacket kan kerah, nggak ada kerahnya begini ya, bomber jacket. Kalau bahannya masih linen atau bahannya itu masih nggak oke lah. Tapi kalau namanya udah jersey, bahan jersey itu tuh semua sport. Digunakannya sportswear. Mengapa ada kalau di fashion ya, ready to wear, daily wear, mana ada yang evening wear, baju kutur, semua itu kan ada porsi-porsinya masing-masing. Kenapa ada dibilangnya itu sport jacket, sporty look ya kan, sporty look, terus ada business casual, professional look, itu kan karena penempatannya masing-masing. Kalau nomor 03, tadi pakai kemeja loh Mbak Sari, walaupun ada banyak patch-nya, walaupun juga ada scarf-nya, tapi kemeja, nah itu gimana tuh? Itu sebenarnya bagus, nggak apa-apa, itu termasuk semi formal ya. Asal ya itu, kalau udah tambahan patch-nya banyak, itu tidak menjadi formal persoalannya. Kecuali kalau misalnya sedikit aja misalnya ya, gini, itu kemeja udah ada kantongnya 2 ya. Jangan ditambah lagi tuh emblem. Sebanyak itu, atau mungkin 1, atau mungkin di belakangnya aja, itu akan keren loh. Kalau dipakai hanya ada patch di belakang 1, di depan biarkan polos, itu justru keren. Jadi itu jangan, jadi ini trik juga ya, ini buat tim sesnya ya. Perhatikan pemakaian emblem-emblem juga terlihat supaya gini, kita nggak mau juga terlihat jadi lebay ya. Itu ya istilahnya lebay. Jadi kita harus tetap terlihat proper, karena pakaian kita kan we are what we wear, ya kan istilah itu kan. Jadi kan kita memang harus ya kita sementara mereka calon pemimpin kita gitu loh. Jadi disitulah harus ada kelasnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sari. Kita sudah dapat insight baru ya. Dapat insight baru dari Mbak Sari. Untung kita nggak diminta penilaiannya seperti apa ya. Mungkin kita harus jadi kandidat dulu kali ya. Mbak Sari, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Nanti kita akan coba tanyakan lagi di segmen selanjutnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada debat-debat lagi ya. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.